Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Izin mau mempresentasikan tentang limit fungsi trigonometri dengan sebab, sejarah, dan para tokoh-tokohnya. Anggota kelompok 2 yakni 1. Aluna Dinanti nomor absen 3, Evia Widya Renggawati nomor absen 12, Muhammad Zaki Al-Hakim nomor absen 20, Rizka Maulia Saputri nomor absen 29, dan Yulita Khairul Muna nomor absen 35. Sejarah. Pemahaman tentang limit berkembang seiring perkembangan kalkulus dan analisis matematika. Pemikiran awal tentang konsep ini dapat dilusuri hingga zaman Yunani kuno, terutama dengan karya-karya dari matematikawan seperti Eudoxus dan Archimedes. Namun, konsep limit pada masa itu belum terbentuk dengan jelas, seperti yang kita kenal pada saat ini. Carl Theodor Wilhelm Weierstrass adalah seorang matematikawan asal Rusia yang berhasil mengembangkan teori lengkap terkait deret fungsi dan berhasil menyusun legitimasi operasi-operasi sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku termasuk limit fungsi trigonometri. Tokoh Carl Theodor Wilhelm Weierstrass yang bermula dari posisi yang tak dikenal di sebuah kota kecil sebelumnya. Kemudian ia berjuang membuat karya matematika yang dapat dibandingkan dengan ilmuwan terbaik di Eropa. Sejumlah hasil temuannya diterbitkan dan ia mendapatkan undangan untuk mengajar di Universitas Teknik Berlin. Dari sanalah pengaruhnya berhasil menyebar ke seluruh dunia matematika. Ia adalah seorang pemikir metodis yang sangat cermat. Tokoh-tokoh penting lainnya. Yang pertama, 1. Hipparchus pada abad ke-2 sebelum Masehi. Hipparchus, seorang ahli astronomi Yunani kuno, adalah salah satu tokoh pertama yang bekerja dengan fungsi trigonometri. Ia mengembangkan tabel lengkung trigonometri pertama yang dikenal dalam konteks pengamatan bintang. Kedua, Ptolemy, abad ke-2 Masehi. Claudius Ptolemaios Ptolemy juga merupakan matematikawan dan ahli astronomi Yunani yang mengembangkan tabel trigonometri yang lebih rinci dan dikenal sebagai Almagest. Ini merupakan kontribusi penting dalam pengembangan fungsi trigonometri. Ketiga, Leonhard Euler pada abad ke-18. Euler, seorang matematikawan Swiss, adalah tokoh penting dalam perkembangan fungsi trigonometri modern. Ia bekerja pada transformasi trigonometri dan eksponensial yang membentuk dasar bagi banyak rumusan trigonometri yang digunakan hingga saat ini. Keempat, Niels Henrik Abel dan Evariste Galois pada abad ke-19. Abel dan Galois adalah tokoh penting dalam teori persamaan dan struktur aljabar. Meskipun karya mereka tidak langsung berfokus pada fungsi trigonometri, kontribusi mereka dalam matematika abstrak berpengaruh pada pengembangan konsep limit dan analisis. Kelima, Jean-Baptiste Fourier. Fourier adalah tokoh yang mengembangkan seri Fourier, yang mengembangkan pendekatan fungsi non-trigonometri dengan menggunakan kombinasi fungsi trigonometri. Konsep ini sangat penting dalam analisis dan aplikasi matematika dalam berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir, Augustin Louis Cauchy pada abad ke-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Cauchy adalah tokoh penting dalam pengembangan konsep limit yang kita kenal pada saat ini. Dia berkontribusi pada formula yang lebih ketat dan aksiomatik tentang limit, yang membantu membangun fondasi analisis matematika. Penting untuk diingat bahwa konsep matematika seringkali berkembang melalui kerja keras berbagai matematikawan dari berbagai waktu dan juga tempat. Fungsi trigonometri dan konsep limit adalah contoh yang baik dari bagaimana gagasan matematika terus berkembang seiringan waktu melalui kontribusi banyak pemikir. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.